Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Hadianti dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 101200136. Saya mahasiswi dari STI STMI Bandung akan menjelaskan atau memaparkan penjelasan mengenai anggaran perusahaan tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja yaitu sebuah anggaran yang terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di masa yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu pengerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja yaitu yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja, yang kedua ada penarikan tenaga kerja, ketiga latihan tenaga kerja, yang keempat evaluasi dan spesifikasi pekerjaan, yang kelima gaji dan upah, dan keenam pengawasan tenaga kerja. Untuk penyusunan tenaga kerja yaitu ada beberapa. Yang pertama anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci yang memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung, dan waktu produksi. Yang kedua, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja secara terperinci yang memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui proses produksi, jumlah jam buruh langsung dengan tingkat upah rata-rata per jam dan waktu produksi. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan tenaga kerja atau anggaran tenaga kerja ini, yang pertama ada anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang kedua, standar waktu yang digunakan dapat didasarkan pada waktu historis atau pengalaman di waktu lalu, serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi getak dan waktu atau time and motion study. Yang ketiga ada sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang didasarkan atas waktu, hasil atau output yang dihasilkan, dan intensif. Kemudian untuk manfaat anggaran tenaga kerja itu sendiri, yang pertama ada penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, HPP yang dihitung dengan tepat. Yang keempat, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Untuk itu akan dijelaskan contoh kasus mengenai perhitungan anggaran tenaga kerja. Seperti pada contoh soal anggaran tenaga kerja sebagai berikut. Di sini, PT ABC sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2020. Data yang tersedia sebagai berikut, yaitu yang pertama, perkiraan penjualan produk X sebesar 30.000 unit, Y 50.000 unit, dan Z 20.000 unit. Untuk keterangan selanjutnya, data persediaannya itu produk X persediaan awal 6.000, Y 15.000, dan Z 8.000. Serta untuk persediaan akhirnya yang X 8.000, Y 11.000, dan Z 10.000. Untuk selanjutnya, standar jam kerja per jamnya untuk produk X Departemen A 2, Y 2, Z 2, untuk Departemen B X 1, Y 2, dan Z 1. Kemudian untuk Departemen C, produk X 4, Y 3, dan Z 2. Sedangkan untuk upah kerja per jamnya, Departemen A sebesar 3.000, Departemen B 5.000, dan Departemen C 2.000. Kemudian di sini diminta untuk nomor 1 menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2020. Yang nomor 2, membuat anggaran kerja atau membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2020. Dan yang C atau yang nomor 3, membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. Sedangkan kita akan menjawab soal berikut. Untuk pertanyaan nomor 1, menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2020.
Di sini keterangannya kita buat dulu seperti tabel berikut, yang isinya ada penjualan, persediaan akhir, tersedia, persediaan awal, dan produksi. Untuk produk X, penjualannya itu sebesar 30.000. Kemudian persediaan akhirnya 8.000. Nah, di mana ini yang 30.000? Yaitu dari soal sebelumnya, yang perkiraan penjualan X 30.000. Nah, untuk yang 8.000 adalah persediaan akhir dari produk X. Kemudian selanjutnya, untuk Y juga sama, 50.000 untuk yang perkiraan dan 11.000 untuk persediaan akhir. Begitu pula dengan yang Z. Nah, untuk tersedia ini kita jumlahkan yang penjualan ditambah persediaan akhir. Jadi totalnya itu 38.000. 30.000 ditambah 8.000. Begitu pula untuk yang Y dan untuk yang Z. Sedangkan kita masukkan persediaan awalnya tadi di soal, yaitu yang X 6.000, Y 15.000, dan Z 8.000. Kemudian kita kurangi tersedia dan persediaan awal. Hingga akhirnya jawabannya yang produk X 32.000, produk Y 46.000, dan produk Z 22.000. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, untuk membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2020. Di sini kita buat tabel terlebih dahulu, pisahkan antara departemen A, departemen B, dan departemen C. Untuk jenis produk itu sendiri, yang tadi ada produk X. Di sini produksinya seperti jawaban sebelumnya, dan standar jamnya juga seperti soal yang sebelumnya, seperti soal di atas. Di sini ada standar jamnya, yaitu departemen A itu 222, departemen B 121, dan departemen C 432. Kemudian kita masukkan ke jawaban ini, tinggal kita kalikan antara produksi dikali standar jam kerja. Jadi untuk produksi X atau produk X ini 32.000 seperti jawaban sebelumnya, dikalikan 2, yaitu 64.000 rupiah. Begitu pula dengan departemen B dan departemen C. Kemudian untuk total keseluruhan kita jumlahkan antara per jam, departemen A, departemen B, dan departemen C, kita totalkan semuanya dan hasilnya 224.000 rupiah. Begitu pula dengan produk Y dan produk Z. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. Di sini kita seperti biasa membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita masukkan jenis produknya, kemudian departemen A, departemen B, dan departemen C. Kemudian untuk jenis produknya kita masukkan yang produk X, produk Y, dan produk Z. Kemudian untuk departemen A, departemen B, dan departemen C, kita masukkan di departemen A itu ada per jam, tingkat upah, dan jumlahnya. Begitu pula dengan departemen B dan departemen C. Untuk produk yang X, per jamnya itu setelah kita hitung sebelumnya itu sebesar 64.000. Kemudian untuk tingkat upah tersebut 3.000 berdasarkan dari soal di atas. Nah, dari sini upah kerjanya itu departemen A 3.000, departemen B 5.000, dan departemen C 2.000. Setelah itu kita masukkan ke tabel ini. Untuk per jamnya itu 64.000, tingkat upahnya 3.000 sesuai dari yang soal. Kemudian jumlahnya itu per jam dikali tingkat upah, yaitu 64.000 dikalikan 3.000. Jumlahnya itu sebesar 192 juta rupiah. Begitu pula dengan departemen B dan departemen C. Kemudian untuk totalnya sama seperti jawaban sebelumnya, yaitu jumlah dari departemen A, departemen B, dan departemen C itu dijumlahkan. Dan selanjutnya untuk produk Y dan Z dihitung seperti sebelumnya. Jadi jumlah untuk keseluruhan yaitu sebesar 1.950.000.000 rupiah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.